materi hari ini akan cocok buat mereka yang mungkin bergerak di bidang frozen. Kenapa? Karena hari ini saya akan membahas tentang pengawet. Bagaimana cara mengawetkan bakso sehingga lebih cocok buat mereka yang butuh menyimpan bakso dalam jangka waktu yang lama. Oke, sebelum kita bahas tentang pengawet apa yang bisa dipakai, sebenarnya hal yang perlu kita bahas adalah bagaimana bakso itu bisa menjadi busuk dan bagaimana mencegahnya. Kenapa? Gini, kalau jenis pengawet gampang, Anda tinggal Google, Anda pasti ketemu. Problemnya adalah bagaimana jika Anda tidak bisa mendapatkan pengawet itu, atau mungkin Anda takut makainya. Ya, setidaknya dari hari ini saya harap saya akan bagikan beberapa tips. Harapannya kalaupun Anda tidak bisa pakai pengawet, Anda setidaknya masih punya tips, trik untuk ngakalin supaya bakso Anda lebih awet. Oke, kita langsung masuk. Pertama, sebelum kita bahas tentang apa pengawetnya, kita perlu tahu dulu bakso itu jadi busuk itu karena apa? Jawaban sebenarnya adalah dia karena ada pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri ini selalu ada dua asal muasalnya. Yang pertama adalah dari luar dan juga dari dalam. Dari dalam maksudnya gini, Anda bikin bakso kan pasti giling dari daging, tambahin bahan-bahan lain, terus digiling kan, es dan sebagainya. Nah, umumnya bahan yang dipakai daging, es, tepung, dan lain-lain biasanya sudah ada bakterinya. Jadi ini yang saya maksud dari dalam. Atau yang kedua, yang dari luar tuh, Anda sudah masak, sudah jadi bakso, kan Anda angin-anginkan. Anda simpan di display, ya kan. Mungkin terbawa udara dari luar, terkena udara dari luar, kena bakteri yang baru sehingga hasilnya lebih busuk. Nah, jadi asal muasalnya karena ada dua, hal yang perlu kita bahas adalah ini. Kita nggak bisa mencegah dari dalam atau dari luar, tapi kita bisa mencegah pertumbuhan bakterinya. Oke, kata kuncinya tuh, kita mencegah pertumbuhan bakterinya. Nah, sebelum bagaimana caranya, kita perlu tahu dulu, bakteri itu pertumbuhannya ada 4 tahap. Ini sumbernya dari buku ini nih. Ada 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap adaptasi. Tahap kedua adalah tahap dia berkembang biak. Ketiga, tahap dia mulai memakan, mulai menjadi toksik racun, dan yang keempat adalah tahap mortality, di mana ini sudah nggak bisa dihentikan. Jadi ada 4 tahap. Pertama kan bakteri itu perlu beradaptasi. Dia datang di daging, dia datang di bakso, ini perlu beradaptasi dulu. Setelah dia nyaman, kayak hubungan aja, setelah nyaman, dia baru berkembang biak. Dan ketika dia mulai berkembang biak dan jadi banyak, dia mulai makan dan dia mulai merusak makanan kita. Terakhir, kalau sudah banyak yang dimakan, ya sudah, ini rusak dan harus dibuang. Nah, kenapa kok saya perlu menjelaskan 4 tahap ini? Gini, tahap 3 kita sedang, tahap 4 kita sedang nggak bisa ngapa-ngapain, ini harus dibuang. Ketiga pun seharusnya juga kita sedang nggak bisa ngapa-ngapain, karena ketika mulai banyak yang dirusak, biasanya sudah buang juga. Yang bisa kita lakukan adalah tahap 1 dan 2, yaitu mencegah dia berkembang biak dan mencegah si bakteri ini jadi nyaman. Nah, kalau gitu kan selanjutnya kan, apa yang bikin bakteri itu nyaman? Ada beberapa faktor. Yang pertama, suhu udara. Yang kedua adalah oksigen. Bentar, yang ketiga saya lupa. Yang ketiga adalah pH, derajat keasaman. Dan yang keempat terakhir adalah waktu. Nah, ini. Sama seperti makhluk hidup lainnya, bakteri itu butuh oksigen, butuh udara untuk berkembang biak. Nah, ini masalah oksigen. Yang kedua, dia butuh suhu yang nyaman. Suhu udara seperti ini semakin nyaman, dia semakin cepat berkembang biak. Dan yang ketiga, dia butuh tempat yang netral, keasamannya netral, sehingga dia juga gampang. Dan keempat, dia butuh waktu untuk berkembang biak tadi. Nah, ini. Derajat keasaman, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ketika kita otak-atik bakso kita jadi lebih asam atau lebih basah, ya percuma. Bakterinya nggak tumbuh, baksonya nggak rusak, tapi kita juga nggak bisa konsumsi. Jadi lupakan tentang pH. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengotak-atik 3 yang sisanya. Suhunya, waktunya, dan juga udaranya. Dan ini akan jadi tips kita. Oke, pertama, suhu. Bakteri tumbuh di suhu ruangan seperti ini. Jadi tips pertama yang bisa kita lakukan untuk menghambat pertumbuhannya, ingat menghambat, yaitu adalah meletakkan bakso kita di suhu yang bikin si bakteri nggak nyaman. Suhu berapa? Suhu dingin atau beku. Terbaik adalah beku di bawah 0 atau minus. Kalaupun nggak bisa, ya setidaknya kulkas lah. Di bawah berapa ya? Di bawah 10 lah, seperti itu. Kenapa gini? Bakteri itu ketika suhunya dingin, beku, dia bertumbuhnya itu akan pelan sekali. Ingat, pelan sekali bukan berarti tidak bisa. Sehingga kalau kita mau lebih awet, ya kita perlu simpannya di freezer. Semakin beku, semakin bagus. Itu tips yang pertama. Selalu simpan di tempat yang dingin. Pertanyaan gini, kalau nggak bisa gimana?
Atau mungkin kita jualan frozennya online, kirim ke luar kota, luar pulau dan sebagainya. Kalau nggak bisa dingin terus gimana? Tips yang kedua, yaitu kenyamanan di udara. Bakteri tadi kan butuh oksigen untuk berkembang biak kan. Nah, tips kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghilangkan oksigen tersebut dengan cara menggunakan plastik vakum. Dan jangan lupa divakum juga. Jadi gini, anggap nih bakso, jadi Anda simpan di plastik. Umumnya kan orang-orang pakai plastik biasa. Plastik biasa itu lebih tipis dan di dalamnya selalu ada udara. Ketika sudah itu ya bakteri tumbuh dengan cepat sehingga baksonya lebih cepat busuk kan. Ketika kita menggunakan plastik vakum, jenis plastik vakum ini cukup berbeda, cukup tebal sehingga dari luar ini susah masuk udara. Dan kedua, ketika kita menghabiskan udara di dalamnya, kita tarik keluar, oksigennya akan sangat-sangat sedikit sehingga ini menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau Anda nggak punya kulkas, ya sebaiknya Anda pakai tips yang kedua, divakum, menggunakan plastik vakum dan divakum. Terus kalau ngirimnya berhari-hari gimana? Ya tipsnya kan gampang, berarti Anda bekuin dulu, Anda menggunakan plastik vakum dan sudah divakum, dan ketika sudah beku baru Anda kirim. Harapannya beberapa hari ya bisa awet lah. Itu 2 tips untuk mencegah pertumbuhannya kan. Yang ketiga, tadi kan bakteri suka dengan suhu, udara, dan juga waktu. Nah, ini waktu yang perlu kita perhatikan. Waktu ini apa? Ada 2, yaitu pertama waktu penyimpanannya kan pasti berapa hari, berapa minggu, dan sebagainya. Yang kedua adalah waktu merebusnya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa bakteri itu susah bertumbuh di suhu yang beku, rendah. Bakteri akan mati di suhu yang tinggi. Nah, hubungannya dengan waktu apa? Yaitu adalah di proses rebus Anda. Nah, ini saya dapati banyak orang masih mempunyai kesalahan di proses merebus. Biasanya hasilnya cuma ya dirasa kenyalnya nggak bagus saja kan. Padahal ini juga penting untuk awetnya bakso. Ini kita ngerebus bakso kan bentuknya bulat, ya kan? Biasanya kalau salah, kalau kecepatan, luarnya ini, bagian luarnya ini, dia sudah matang, sudah kena panas yang bagus, bakteri itu sudah mati. Oh ya, bakteri mati kalau sudah suhu di atas 72 ke atas ya. Tergantung jenis bakterinya apa, cuma rata-rata 72 dia sudah mati. Jadi anggapannya kita ngerebus nih, luarnya sudah panas, sudah 72 ke atas, 80, 90, ya berapapun, pokoknya 72 ke atas sudah mati. Pertanyaannya adalah kalau kita terlalu cepat, kita nggak cukup waktu, tengah-tengahnya ini, dalamnya ini gimana? Umumnya yang terjadi adalah luarnya matang, bakterinya mati, tengah-tengahnya ini, di bagian paling dalam ini, itu masih banyak yang hidup karena tidak cukup waktu. Sehingga ketika selesai direbus, ditiriskan, diangin-anginkan atau di packing, yang tengah-tengah ini karena hidup, dia akan langsung berkembang biak. Dan ingat, pertumbuhan bakteri itu apa ya? Multiply berkali-kali lipat. Jadi gini, misalkan saya nggak tahu pastinya ya berapa menit. Anggap aja gini supaya gampang. Misalkan dalam waktu 1 jam, bakteri itu bertumbuh 2 kali lipat. Jadi misalkan di awal, di tengah-tengah baksonya ada 10 bakteri. 1 jam kemudian, bakterinya di berapa? 20 kan? 1 jam lagi, bakterinya di berapa? Kalau jawaban Anda 30 salah. Jawabannya adalah 40. Dan 1 jam lagi jadi berapa? 80, 80 nanti jadi 160, 160 jadi 320 dan seterusnya. Dan ketika dia sudah banyak, ingat dia masuk ke fase yang ketiga kan, yaitu mulai memakan dari daging dari sel-sel bakso kita, sehingga mulai pembusukan terjadi. Jadi korelasi waktu adalah satu, pastikan Anda ngerebusnya itu tepat, nggak cuma matang di luar tapi tengah-tengahnya ini harus matang juga, sehingga ketika mereka bertumbuh, yang bertumbuh itu sangat-sangat sedikit sekali. Ya syukur-syukur kalau nggak ada. Itu korelasi waktu. Jadi tips yang bisa kita lakukan adalah menyimpannya gimana, oksigennya tadi gimana, di vakum, dan yang ketiga pastikan merebusnya tepat. Nah, saya dapati gini, orang biasanya itu ngerebus sudah ngapung, ya sudah diangkat karena dirasa sudah matang. Belum. Ngapung itu cuma luarnya aja yang matang, dalamnya belum tentu. Anda perlu teruskan lagi proses rebusnya. Nah, oke. Itu 3 tips yang bisa kita lakukan untuk membuat bakso kita lebih awet. Dan kalau sudah 3 ini dilakukan dan ternyata kurang, baru Anda pakai pengawet. Jenis pengawetnya apa? Ada beberapa. Yang mungkin perlu kita bagi adalah yang boleh dan nggak boleh. Yang nggak boleh dulu itu adalah seperti boraks, pitcher, blank, dan sebagainya. Kenapa nggak boleh? Karena walaupun mereka membuat bakso kita bagus, bakso kita lebih kenyal, bakteri nggak bisa tumbuh, masalahnya bahan-bahan tadi tidak bisa dicerna manusia. Dan kalau bahan yang masuk tidak bisa dicerna, dia tertimbun di tubuh, hasilnya apa? Jadi kanker. Makanya bahan-bahan tadi jangan dipakai. Oke.
Nah, lalu bahan-bahan yang boleh dipakai sebagai pengawet ada beberapa. Yang pertama adalah SMBS. Saya nggak tahu SMBS diizinkan atau enggak di Indonesia, cuma di beberapa negara itu tidak diizinkan. Mungkin ya, karena ada mengandung sulfur sehingga tidak diizinkan. Nah, saya nggak tahu regulasi Indonesia gimana. Jadi yang pertama SMBS, saya nggak tahu, silakan cek di BPOM boleh nggak. Setidaknya yang kedua dan yang ketiga ini boleh, yaitu potasium sorbat dan juga sodium benzoat. Dua ini bisa Anda pakai, ini aman untuk dikonsumsi selama takarannya tepat, tidak terlalu banyak. Nah, problemnya saya nggak tahu standarnya di Indonesia ini berapa. Karena masing-masing negara itu punya batasan beda-beda, dan saya temui ada BPOM daerah A dan daerah B, standar pemakaiannya juga berbeda. Jadi saya nggak tahu batasan potasium sorbat dan sodium benzoatnya gimana. Silahkan cek ke BPOM Anda masing-masing. Itu yang kedua dan ketiga bisa dipakai, cuma Anda juga harus perhatikan jangan sampai kebanyakan. Karena ada survei yang membuktikan, ada penelitian, kalau kedua hal ini kebanyakan, itu bisa menyebabkan kanker juga. Jadi tolong perhatikan pemakaiannya berapa. Nah, ada 3 bahan ini, dan yang keempat ini yang terbaru adalah pengawet yang terbuat dari ekstrak buah-buahan dan juga rempah-rempah. Ini baru beberapa tahun yang lalu ditemukan di Eropa. Saya nggak tahu bahan dasarnya apa, mereka tidak buka karena itu rahasia perusahaan. Dan juga problem yang kedua adalah harganya mahal. Ya mungkin biasa kan, baru yang pakai masih sedikit, harganya masih tinggi. Ya semoga beberapa tahun lagi sudah banyak yang pakai sehingga harganya turun. Jadi bisa masuk ke Indonesia Anda pakai. Itu aman sih karena dari natural, dari buah-buahan, rempah-rempah, jadi ya itu aman untuk dikonsumsi, nggak ada efek sampingnya. Oke, hari ini materinya hanya itu. Saya harap hari ini Anda tahu pengawet yang boleh Anda gunakan apa. Dan setidaknya kalau Anda nggak bisa pakai pengawet, Anda masih punya tips 3 tadi, yaitu bagaimana untuk membuat bakso Anda lebih awet, sehingga Anda lebih tenang berbisnis walaupun frozen.